warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yurafenka dengan NIM 23090003002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang ergonomi tempat belajar saya saat di rumah, mulai dari identifikasi masalah, dampak kelelahan, dan desain tempat belajar yang ideal bagi saya. Baik, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari kenyamanan manusia saat bekerja ataupun belajar. Nah, dalam kegiatan belajar, ergonomi itu sangat penting karena posisi duduk, pencahayaan, dan kondisi tempat belajar itu sangat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas. Nah, jika tempat belajar itu kurang ergonomis, maka tubuh akan lebih cepat lelah dan konsentrasi menjadi menurun. Ini adalah kondisi tempat belajar saya yang saya gunakan di kamar. Karena tidak menggunakan meja belajar khusus, saya sering baca dengan posisi laptop yang terlalu rendah sehingga kepala saya harus menunduk saat mengetik ataupun saat membaca materi. Nah, selain itu, posisi duduk juga kurang nyaman untuk digunakan dalam waktu yang lama. Saat belajar di kamar, saya juga menggunakan posisi rebahan atau setengah duduk di kasur. Nah, posisi ini memang terasa nyaman di awal, tapi lama-kelamaan membuat tubuh cepat lemah, mudah mengantuk, dan fokus belajar itu menjadi menurun. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa faktor resiko ergonomi pada tempat belajar yang saya gunakan di kamar. Yang pertama, posisi yang leher terlalu sering menunduk karena layar laptop itu rendah. Kedua, posisi punggung membungkuk akibat posisi belajar di kasur yang kurang stabil. Yang ketiga itu kebiasaan belajar sambil rebahan itu menyebabkan tubuh terlalu rileks sehingga mudah mengantuk dan kurang fokus. Adapun dari kondisi tempat belajar di kamar tersebut, saya mengalami beberapa kelelahan fisik seperti nyeri leher, pegal pada bahu dan punggung, kemudian mata cepat lelah, serta sakit pada pinggang setelah belajar dalam waktu yang lama. Nah, hal ini terjadi karena posisi tubuh itu tidak sesuai dengan prinsip ergonomi, sehingga otot tubuh menjadi lebih cepat tegang dan lelah. Nah, kemudian selain kelelahan fisik, kondisi belajar saya di kamar juga mempengaruhi mental dan emosional saya. Secara mental, saya menjadi lebih sulit fokus dan mudah bosan saat belajar. Sedangkan secara emosional, mood belajar itu menurun, terus muncul rasa malas, dan terkadang rasa frustasi ketika tugas itu banyak sekali. Menurut saya, desain tempat belajar yang ideal di kamar adalah tempat belajar yang membuat tubuh itu tetap nyaman dalam waktu yang lama. Posisi duduk harus tegak, layar laptop sejajar dengan mata, pencahayaan cukup terang, serta area belajar itu lebih rapi agar proses belajar menjadi lebih nyaman dan produktif. Mungkin beberapa solusi yang dapat saya lakukan yaitu menggunakan alas laptop agar posisi layar itu lebih tinggi. Nah, memperbaiki juga pencahayaan pada kamar saya, merapikan area belajar, mengurangi kebiasaan belajar sambil rebahan. Kemudian juga memberi waktu istirahat setiap 30 ataupun 60 menit agar tubuh itu tidak terlalu tegang. Baik, untuk kesimpulannya, tempat belajar di kamar saya itu kurang ergonomis yang dapat menyebabkan kelelahan fisik, mental, dan emosional, sehingga mempengaruhi produktivitas belajar saya. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kenyamanan tempat belajar agar aktivitas belajar menjadi lebih sehat dan efektif.